kita ambil satu contoh cicak ya, yang kita udah bahas lah. Cicak itu kan binatang melata, ya kan, merayap, ya, dia menempel di dinding. Tapi makanannya nyamuk terbang, ya kan. Tapi kalau dia bilang ini Allah salah desain atau gimana ya makanannya orang ya, ya secara logikanya ya Pak ya gitu kan. Kok cicak gitu ya, tapi makanannya terbang ke sana kemari gitu. Bagaimana mungkin cicak itu bisa makan ya kan? Padahal makanannya terbang-terbangan gitu kan. Tapi Maha Pengasih Allah ya kan, Maha Penyayangnya Allah, bahwa ternyata kalau kita lihat ya kan, cicak diam saja tiba-tiba didatengin nyamuk, hap, lalu ditangkap. Itu setiap hari kita membaca Bismillahirrahmanirrahim kan berkali-kali kan ya. Nah, sekarang pertanyaan saya, Ar-Rahman itu untuk siapa? Ar-Rahim itu untuk siapa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Ini untuk Bang B aja atau dua-duanya? Oh, dua-duanya. Monggo, Bang B dulu. Ya baik, saya coba untuk bisa menjawab ya Pak, seadanya, ilmu saya gitu ya. Karena memang saya ilmunya juga masih gini ya, masih sedikit, masih segir gitu. Tapi nggak apa-apa, ini adalah proses ya, kita berdakwah, belajar sambil kita mengikat silaturahim ya kan antara sesama muslim. Tadi Pak Subah bertanya tentang kita setiap hari membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang sekian banyak ya kan, banyak sekali ya, bangun tidur ya sampai dengan tidur kita memang banyak sekali membaca. Nah kemudian pertanyaannya untuk siapa gitu, untuk siapa Ar-Rahman dan Ar-Rahim gitu kan. Kita membaca itu untuk siapa? Kan di situ dijelaskan kalau setahu saya ya, bahwa Ar-Rahman itu adalah Maha Penyayang, ya kan, Ar-Rahim Maha Pengasih, ya kan, Maha Penyayang dan Maha Pengasih. Nah, yang mempunyai sifat ya, itu kan masuk ke dalam, kalau tadi kita bahas tentang yang tadi saya bahaskan rububiyah, ya kan, uluhiyah, asma wa sifat, itu masuk ke dalam kategori asma wa sifat, ya kan. Asma wa sifat itu menggambarkan sifat-sifat Allah, ya kan. Ya, siapa yang menggambarkan atau memperkenalkan Allah sendiri ya kan, di dalam Al-Quran ya, berarti bahwa Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah kalau kita membaca untuk siapa itu kan ya, di situ kan Bismillah dengan nama Allah ya kan, Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih yang Maha Penyayang. Artinya kita membaca menyebut nama Allah dengan sifatnya Maha Penyayang lagi Maha Pengasih ya. Intinya mengingatkan kepada diri kita ya kan, dengan menyebut itu bahwa Allah itu sesungguhnya Maha Penyayang kepada siapa? Kepada hambanya ya kan. Hambanya siapa? Hambanya yang memuji dia, yang menyebutkan nama dia. Dengan menyebut nama Allah itu menyebutkan nama Allah yang Maha Penyayang, Maha Pengasih. Oh nempel gini Biar keluar. iya. Sampai mana tadi Pak? Pengasih. Oh. Iya, jadi dengan menyebut nama Allah, Allah yang mana? Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang gitu kan. Untuk siapa menyebut itu? Itu untuk mengingatkan diri kita sendiri yang membilang atau menyebut bahwa Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang lagi Maha Pengasih. Istilahnya itu untuk diri kita Pak, mengingatkan, meyakini, mengimani bahwa Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada siapa? Kepada orang yang menyebut namanya itu, ya kan? Ya, mengimaninya Allah itu. Ya. Makanya di dalam penjelasan sifat asma wa sifat itu dijelaskan bahwa sifat Allah dan sifat-sifat Allah itu adalah untuk menafikan atau menghilangkan ketidaksempurnaan yang lain gitu kan. Jadi kalau Maha Penyayang itu kan Allah Maha Penyayang, jadi menyayangi semua makhluk, ya kan, tidak terkecuali ya, kepada siapapun yang Allah kendaki dia disayangi, baik yang Muslim maupun yang non Muslim, bahkan selain manusia pun disayangin, ya kan, binatang, tumbuhan, dengan apa disayangi ya? Diberikan rezeki, ya kan, diberikan kalau makhluk-makhluk yang lain selain manusia itu kayak tumbuhan dan hewan kan, mereka diberikan rezeki tanpa ya contoh katakanlah kalau kita ambil satu contoh cicak ya, yang kita udah bahas lah. Cicak itu kan binatang melata, ya kan, merayap, ya, dia menempel di dinding. Tapi makanannya nyamuk terbang, ya kan.
Tapi kalau dia bilang ini Allah salah desain atau gimana ya makanannya orang ya, ya. Secara logikanya ya Pak ya gitu kan. Kok cicak gitu ya. Tapi makanannya terbang ke sana kemari gitu. Bagaimana mungkin cicak itu bisa makan ya kan? Padahal makanannya terbang-terbangan gitu kan. Tapi Maha Pengasih Allah ya kan, Maha Penyayangnya Allah bahwa ternyata kalau kita lihat ya kan, cicak diam saja tiba-tiba didatengin nyamuk, hap, lalu ditangkap. Lalu dimakan, Pak. Lalu kenyang. Lalu ditangkap, iya kan? Itu secara logika, Pak, gitu kan? Apa namanya? Bahwa Allah itu Maha Pengasih lagi penyayang, gitu kan? Apalagi terhadap hamba-hambanya yang memang apa ya? Selalu menyebut namanya dengan mengikutkan sifatnya, ya kan, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya kan, Malikul Kudus, ya kan, Salamun, ya, semuanya yang ada di dalam Al-Quran, dalam hal ini adalah Asmaul Husna, ya kan, itu adalah nama-nama Allah, ya kan, kemudian kita kenal dengan 20 sifat Allah, kalau kita baca di akidah, di Tauhid itu semuanya adalah menafikan bahwa Allah itu memang satu-satunya zat yang mempunyai kekuasaan dalam hal apa ya, memelihara menciptakan kemudian memelihara semuanya gitu, tanpa tidur, tanpa pilih kasih gitu kan, semuanya dijatah rezeki yang sama gitu. Itu adalah wujud dari kecintaan, kasih sayang Allah kepada makhluknya gitu. Jadi kalau pertanyaannya untuk siapa, sebenarnya itu kepada diri sendiri, ya kan, mengingatkan gitu. Makanya kadang-kadang kita itu bisa bacanya nggak tahu maksudnya. Nah, itulah makanya pentingnya kita sharing kayak gini, saling mengingatkan gitu, bahwa ternyata apa yang kita baca itu sedikit, tapi kalau kita perdalam lagi Pak, maknanya luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim itu aja sudah mencakup alam semesta, ya kan, gimana kasih sayang Allah terhadap semuanya gitu, termasuk pada kita, kepada siapa? Orang yang menyebutkan nama Allah itu, yaitu siapa? Hamba-hambanya yang mengimani Allah sebagai Tuhan, ya. Kembali kepada konsep ketuhanan tadi, bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, dan meyakini bahwa semua adalah ciptaan Allah gitu. Dengan mengenal sifat, nama dan sifatnya Allah itu, maka kita meyakini itu. Tidak ada lagi pergeseran iman itu, kekuatan keimanan itu akan makin kokoh gitu. Maka kita perlu terus belajar mengkaji tentang tauhid, ya seperti itu. Mungkin itu Pak, kalau kurang lebihnya saya mohon maaf ya, karena memang itu yang saya bisa gitu. Masya Allah. Tepuk Bang Roy. Tadi mana? Untuk siapa? Untuk siapa? Ar-Rahman Ar-Rahim itu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala punya sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya. Ar-Rahman itu Maha Pengasih, Ar-Rahim Maha Penyayang. Semua orang dikasih. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Jadi ketika menyebutkan Ar-Rahman itu untuk seluruh makhluk. Semua makhluk itu pasti dikasih. Mau kafir, mau muslim, selama dia berusaha, pasti Allah kasih. Dia belum berusaha kelas, berusaha, berjuang, rezekinya tetap dikasih. Demikian muslim, kalau misalnya nggak berusaha, ya nggak dikasih. Hukum sebab akibat. Ar-Rahman. Tapi Ar-Rahim tidak semua disayang. Yang disayang cuma orang muslim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Jadi yang dapat sayang itu adalah orang beriman. Tapi Allah memberi kasih semuanya sesuai dengan hukum sebab akibat, tapi yang disayang cuma orang beriman. Sebagaimana misalnya ada kita misalnya sebagai guru, ya sebagai guru, kemudian murid, semua murid kita kasih materi kan Pak, semua murid kita kasih pelajaran ilmu, tapi semua murid kita sayang enggak. Yang kita sayang yang taat, rajin, nah gitu. Jadi nurut, ya. Jadi yang nurut, yang nggak nurut, yang nggak disayang sama gurunya. Tapi semuanya dikasih, ilmunya dikasih, bukunya dikasih, sama semua dikasih, tapi nggak semuanya disayang. Jadi Ar-Rahman itu untuk seluruh makhluk, Ar-Rahim itu hanya untuk orang yang beriman. Demikian wallahu a'lam bishawab. Menambahkan jawaban dari Bang Bay. Baik, alhamdulillah, Masya Allah. Ya, Bang Subo. Bang Subo.